Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus surapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat dikasihi Tuhan, ini ayat yang sangat menarik sekali. Saya pernah membaca suatu artikel di sebuah majalah, ya, dalam sebuah pertemuan, kalau tidak salah di Jawa Timur, mengusulkan ayat ini supaya dihapus saja. Karena ini menghalangi katanya toleransi. Apa hubungannya ya? Ya, karena merasa dikatakan nggak ada jalan lain, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Akhirnya apa? Ya, prinsip dunia mengatakan ada banyak jalan menuju ke rumah, ada banyak jalan menuju ke surga katanya. Ya, akhirnya ya tidak ada nama lain, berarti hanya nama Yesus. Mereka nggak setuju dan ingin dihapuskan. Dan puji Tuhan tidak terjadi ya. Jadi sampai sekarang kita masih mendapati ayat ini. Apa dikatakan oleh Rasul Petrus ini sungguh luar biasa. Statement yang tegas. Di bawah kolong langit ini. Artinya di bumi ini tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun itu. Nabi manapun itu. Ya, rasul siapapun itu. Dewa manapun itu. Tuhan manapun itu. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kecuali tadi dalam namanya. Sama Dia. Siapa Dia? Dia Yesus Kristus. Itu yang disaksikan oleh Petrus. Nah, jadi intinya nama Yesus dinantikan oleh semua suku, kaum, dan bahasa, bahkan segala bangsa. Karena hanya di dalam nama Dia, namanya, nama Yesus Kristus, inilah keselamatan itu ada. Ya, orang boleh mengatakan banyak jalan kok, mau ke surga itu jalannya macam-macam kok. Ya, itu menurut manusia. Ya, menurut manusia, ya jalannya masing-masing lah. Ya, jalan ke surganya ada ke sana ke sini ya dengan cara ini dan itu. That's okay, silakan saja. Tetapi satu hal Alkitab katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa Natal begitu berarti. Natal begitu berharga. Natal begitu penting bagi kita orang percaya. Karena disitulah mulai yang namanya Mesias itu datang ke dunia.
dalam diri Yesus Kristus. Nah, kita mengenal Dia, kita mengetahui Dia yang adalah juru selamat. Ya, Yesus Kristus inilah namanya. Ya, itulah yang satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang saat ini mungkin ya sibuk dengan Natal, jangan lupakan satu hal, nama Yesus Kristus. Jangan sibukkan dirimu dengan ornamen-ornamen yang macam-macam tapi melupakan Yesus. Boleh lampu hias, boleh pohon terang, boleh kado-kado Natal, tetapi jangan lupakan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, yang olehnya semua manusia yang percaya beroleh selamat, dan tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia selain di dalam Yesus Kristus saja. Kita patut bersyukur boleh mengenal akan hal ini. Ya, kita patut bersyukur sehingga kita punya pengharapan dengan kita mengenal akan Yesus Kristus. Kita punya jaminan akan hidup yang kekal. Kita punya jaminan keselamatan. Sementara dunia masih mencari keselamatan, kita sudah menemukan keselamatan. Ya, ini bedanya. Karena itu dunia selalu berusaha cari selamat. Ya, tetapi kita bersyukur karena selamat. Berbeda ya. Jadi kita harus selalu bersyukur karena keselamatan yang telah Tuhan Yesus nyatakan bagi kita semua. Jemaat dikasih Tuhan, seperti katakan Rasul Petrus ini, keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia. Ingatlah ini, ya, jangan pernah menduakan Dia, jangan pernah meninggalkan Dia. Satu kebodohan besar meninggalkan Mesias, meninggalkan Tuhan Yesus untuk hal-hal yang sifatnya sementara, untuk hal-hal yang tidak abadi, untuk hal-hal yang sifatnya fana, yang sebentar saja, yang hanya untuk di dunia saja. Ya, meninggalkan iman yang menjamin keselamatan, meninggalkan juru selamat kita Yesus Kristus untuk kesenangan dunia yang sesaat. Ada satu kebodohan yang besar. Satu hal, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan pegang Yesus Kristus juru selamat kita. Pastikan iman kita tidak tergoyahkan oleh karena apapun. Dan biarlah Natal kali ini memberi makna Mesias datang juga dalam hati kita. Ya, Natal berarti Yesus lahir dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di tengah-tengah persiapan Natal kami, Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkaulah Mesias yang dinantikan oleh seluruh umat manusia. Engkaulah yang dibutuhkan dunia. Engkaulah jalan keselamatan itu. Dunia sedang mencari keselamatan dan Engkau memberi jalan keselamatan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami belum mengenal Engkau sejak saat ini. Kami boleh tahu akan kebenaran ini. Dan kami bersyukur karena kami memiliki jaminan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan sukacita serta berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya. Sukacita Natal sudah mulai semakin semarak ya. Mari siapkan Natal. Lebih daripada itu, siapkan hati kita untuk menyambut Dia. Amin.